وصحابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العلماء سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ سمن المعدن إلى سيد الشيخ البنجري وسيد الشيخ أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وأهل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu setahun yang lewat. Artinya ulun setahun bertemuan pulang di sini. Dan hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-6 daripada
Ramadan 1447 Hijriah yang penuh berkah, rahmah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat yang besar dari Allah kepada kita, karena ada banyak orang yang sudah tidak diizinkan Allah lagi, tidak diberikan Allah lagi menghirup udara Ramadan. Nah, ulun kita tahun ini berkurang gak bertambah lah. Rata-rata berkurang. Kenapa? Karena sudah ibarat bunga tuh sudah ada nang layu, ada nang patah, ada nang ukur. Ibarat nyiur tuh ada nang karing, ada nang hanyar, nang hati lambung, cuma nang karing-karingnya guguran sudah. Nah, kita masih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi nikmat dapat menghirup Ramadan pada tahun ini. Entah tahun depan kita gak tahu lagi. Jangankan tahun depan, kita minggu depan isuk gak tahu lagi. Karena wajah ini pindah ngajutan. Ya kalau semalam hanya pertemuan udah meninggal. 3 hari jijar kita lihat meninggal juga dan sebagainya. Itulah rumus dalam kehidupan. Kenapa? Karena rumus hidup itu gampang. Bila kita hidup pasti mengalami rumus ini. Rumus hidup itu pertama berubah, yang kedua berpisah. Lihat aja, kita nih mulai awak ngaran berubah. Dulu kanak-kanak berubah jadi dewasa, pemuda, imba jadi pemuda ngarannya berubah jadi suami, imba jadi suami berubah statusnya jadi apa? Jadi abah, imba jadi abah jadi kai, imba jadi kai cukup aja ada berubah status, ada yang sampai ke datu ya lolo dan sebagainya. Ngaran status saja itu berubah. Kemudian fisik kita berubah. Apapun itulah rumusnya hidup. Mejer berubahnya lewat ini. Memang itu hidup. Iya kan ya? Bahasa kita, awak kita berubah. Kesehatan kita, kekuatan kita kada kuat kayak dahulu lagi. Suara kita kada lantang kayak bahari lagi. Nangkori sehebat apapun kada lantang lagi. Kenapa? Itulah yang namanya proses kehidupan. Hidup itu berubah dan berpisah. Dan kita pun suatu saat akan berpisah. Kada kawa ditahani. Lawan anak pasti berpisah. Lawan bini pasti berpisah. Lawan keluarga pasti berpisah. Lawan siapapun pasti berpisah. Nah paling kitanya aja. Modal kita nang menghadapi perubahan dan perpisahan itu apa? Siapkah kita sudah menghadapi perubahan dan perpisahan itu? Ada nang kada sadar, ada nang mulai sadar bahwa sudah banyak perubahan, ada nang mulai sudah mempersiapkan. Persiapannya itu macam-macam. Belum nih siap aja lagi, cuma belum banyak yang belum siap boy. Gak jujur aja ulun belum siap lagi. Makanya julun menandak nang lain pada dahulu ayo aja. Ulun kada sehari kada asa jangan pendudian ya. Lamun pendudian ngalih juga. Napa nang perlu disiapakan? Oh banyak boy. Salah satunya ulun atau kita mestinya kada perlu mengharap masyarakat menukarakan kapan kita. Baik menukar kapan berdahulu, mempersiapkan diri kita. Kapan ku mana kena. Ada sarana masyarakat abur tukarakan kapan jar ke pasar. Kada. Kita sudah mempersiapkan bermacam-macam persiapannya bian.
Madakanya nih ulun belum persiapakan kain kapan ini. Aturannya kubur juga dipersiapkan. Di mana mau kubur ini nih, ancang-ancang sudah. Hendak mati, ikari tahu bang lagi. Ya kalau jakanya kita nih tahu, cuma nyaman aja mau ukur-ukur lo. Ujar Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 70 ke atas 70 bahkan 70 gitu. Ini bilang lapar banget. Kan gak aja sudah mengira-ngira itu nang standar umum yang itu tuh kan antara 60 sampai 70 nang ada 70 nih sisa bahari yang itu tuh sisa-sisa anu kami jer sehitungannya lagi nang umur 70 aja hanya ada tetap. Yang lainnya sudah sekian ninggal. Lalu hanya banyak sudah kawanan ninggal dan hanya semalam seikong pulang di Malta Murah kawan ninggal kan banyak ada. Jadi tinggal kitanya aja mempersiapkan kehidupan yang berubah ini dan kehidupan yang akan berpisah ini. Mumpung masih kita diberi oleh Allah Ta'ala umur, sehat, kesempatannya baik, mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang secara pokok kayak apa Ramadan ini kita isi dengan ilmu dan amal. Tetap Ramadan menuntut ilmu dengan cara menghadiri majelis taklim dan kuliah subuh. Ini nuntut ilmu. Nah berikutnya ibadah. Ilmu, ibadah. Lamun kita nang tuha-tuha ini kayaknya memikirkan baju hanyar itu nomor sekian aja sudah. Ya kalau persiapan kita bukan itu. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam rangka menambah ilmu kita sesuai dengan atau materi yang diminta kepada ulun adalah materi tarikh atau sejarah yang akan kita kaji dan kita telaah adalah masalah Ashabul Kahfi. Kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran 114 surah. Dari 114 surah itu ada di antara namanya adalah surah Kahfi. Nah, ada memang di dalam surah Kahfi itu banyak karena itu Al-Quran merupakan sumber keilmuan, sumber hikmah, maka banyak yang terkandung dalam surah Kahfi itu keilmuan dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah itu dinamai biasanya karena ada terkait dengan isinya. Kalau kita bicara surah itu judulnya Al-Kahfi. Tapi bukan berarti di dalam surah itu seberataan kisahnya Al-Kahfi. Kada. Surah itu dinamai Al-Kahfi karena di dalam surah itu ada cerita Ashabul Kahfi. Padahal di dalam surah Al-Kahfi itu banyak cerita. 1, cerita Ashabul Kahfi. 2, cerita Nabiullah Khidir alaihissalam. 3, cerita tentang Iskandar Zulkarnain. 4, cerita tentang roh. Kemudian cerita ada yang disebut Qissatul Akhawain, kisah 2 orang bersaudara dan sebagainya.
Namun ini surah dinamai surah Kahfi. Adapun manfaat dan fadilat surah Kahfi itu sudah rancak banyak pian. Nang malam nang subuh ini nang rancak dulu. Orang kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Kahfi baik di malam Jumat atau siang Jumat, maka akan bersinar cahaya dari rumahnya sampai ke Baitullah. Namun cahaya itu melintang dari rumahnya sampai ke Baitullah tidak bisa dilihat oleh manusia. Hanya bisa dilihat oleh para malaikat. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memohonkan ampun selama cahaya melintang dari rumah ini sampai ke Baitullah ada, maka malaikat memohonkan ampun kepada orang yang ada di rumah itu. Dan malaikat menjaga penghuni rumah itu daripada gangguan syaitan dan gangguan jin. Nah, karena insyaallah ini masalah fadilat surah Kahfi mungkin akan secara khusus kena ulun bahas. Cerita surah Kahfi ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya begini. Laqiyan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muqawamatan wa anatan syadidan ala muhawalatihi ma'a qaumihi Quraisy hatta yuslimu. Rasulullah itu kan mengemban amanah, menyampaikan risalah kepada umat, mengajak umat agar beriman kepada Allah, mengajak umat kepada jalan keselamatan, mengajak umat kepada jalan kemajuan, mengajak umat kepada jalan peradaban, mengajak umat kepada sebuah kehidupan yang menjanjikan keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena rata-rata manusia itu punya keyakinan berbeda. Ada orang punya keyakinan hidup ini hanya di dunia, tidak akan mengalami hidup kembali. Kalau bahasa dalam perkataan mereka, manusia ini dari tanah kembali kepada tanah, maka punahlah ceritanya. Mereka ini kelompok yang kada percaya dengan kehidupan alam kubur dan alam akhirat. Itu ada manusianya tuh. Ada orang yang percaya hidup sesudah di dunia ini ada lagi kehidupan, yaitu kehidupan alam barzah, kemudian kehidupan alam akhirat. Nah, inilah salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan yang fana, ada kehidupan yang baka. Ada kehidupan yang sementara, ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dijelaskan oleh Rasulullah. Kita ini juga berpikir dan memahami itu ternyata benar. Manusia itu pasti mati, berasal dari tanah, kembali ke tanah, tetapi akan hidup kembali di alam barzah dan akan dibangkit di alam akhirat. Itu keyakinan kita. Lalu Rasulullah dakwah, mengajak umat. Istilah orang ini sama aja, para ulama mengemban dakwah, mengganti atau membawa karena mewarisi Nabi.
nangaran mengajak umat nih kada gampang-gampang pian. Dihulu-hulut orang, dicaci maki orang, kadang-kadang dibaikut orang, bahkan bisa aja diancam dibunuh orang. Itu ngarannya lika-liku berdakwah. Lalu dalam dakwah Rasulullah sendiri mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah perlawanan, melawan sebuah rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Lalu ada nang Islam, ada nang melawan dan sebagainya. Bahkan disinilah salah satu bentuk perlawanan mereka. Wa kana min muqawamatihim lahu annahum ba'asu ila ahbaril Yahudi. Salah satu bentuk perlawanan orang Quraisy kepada Rasulullah, orang Quraisy ini minta bantuan, mengirim orang. Bahasa kita mencari bantuan lah, ngirim orang kepada akhbarul Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi itu adalah orang-orang alim tentang kitab Taurat. Karena sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Islam ini datang, ada sebelumnya sudah Taurat 1000 tahun lebih, ada sudah Taurat, ada sudah umat yang disebut dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada nang alim juga. Nah alim Yahudi ini disebut akhbarul Yahudi. Jika kita iya ulamanya, ulama-ulama Yahudi. Nah ulama-ulama Yahudi ini di Makkah kadada, nang banyak itu di Madinah. Makanya orang-orang kafir Quraisy dalam menghambat, melawan lajunya dakwah Rasulullah, mereka minta bantuan lawan pendeta-pendeta Yahudi. Nang kayak apa menghambat Muhammad ini? Nang kayak apa gerakan dakwah Muhammad ini jangan maju pesat, kalau perlu berhenti. Biasa emang gitu. Biasa. Kita nih jangankan kian dakwah nang di luar itu, kita nang dakwah sesama Islam nih itu menghadapi rintangan sesama orang Islam juga. Ulun pian salah satu bersyukur juga pang, hanya bersyukur juga tuh. Nampang ulun mencoba menelaah di sana situ tentang pesantren, kebanyakan ulun kadang ngerti, kebanyakan pesantren itu banyak orang yang memusuhi kada ketujuh dengan orang sekitar itu, kada ketujuh dengan adanya majelis taklim, dengan adanya pesantren, kadang kada ketujuh. Dan ulun banyak menghadapi keluhan ini. Orang-orang yang punya majelis taklim ini kayak apa menghadapinya ini. Pian jangan mengira. Satu contoh aja, almarhum guru sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sidin sebelum ke sekumpul di Keratun. Apa orang Keratun itu nang banyak mengajilih kada? Malah orang dulu orang Keratun itu sebagian banyak nang kada katuju lawan Sidin. Nang mengaji kada orang sekitar gitu, ada nang banyak kada, nang banyak tuh orang luar. Apa pian perhatikan ya orang-orang majlis, nang banyak tuh orang luar, kadanya nang orang kadang-kadang orang nang parak majlis taklim itu kada turun kada. Ada begitu Sidin pindah ke sekumpul, apa orang-orang di sekumpul tuh seberitahan turun kada.
Nah, ulun ingat banget. Adanya dudukan aja di pelataran, dudukan di warung dan sebagainya itu aja. Ada kita nang jauh nih, ngaran tulak basila datang. Artinya apa? Yaitu bagian hambatan lika-liku rintangan bagi orang dakwah. Jangankan terhadap apa? Terhadap orang yang berbeda, yang dianggap musuh, kita ini dianggap musuh oleh mereka, kadang-kadang kawan lingkungan kita sendiri pun menghalangi juga. Kadang-kadang makanya repot, kayak pengurus masjid, pengurus langgar itu repot, kesian mereka itu. Karena bagajih kadejer kami mana di Garunumi, mana di Sariki, bagajih kadejer han repot. Karena nang bini hampir ada jadi pengurus bagajih kada apa kada di Garunuminya makam ini dan itu, di tantangannya makam ini dan itu. Ya itulah sebenarnya bagian daripada lika-liku dan rintangan dalam kita mengembangkan atau memperjuangkan dakwah, memperjuangkan agama, berjuang dalam li'i'la'i kalimatillah. Hidup memang harus ada perjuangan, di dalam perjuangannya pasti ada pengorbanan. Kalau kada mau berjuang ya kada kawa. Apalagi kada mau berkorban ya kada bisa. Hidup membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tekanan, mendapat perlawanan, lalu orang Quraisy minta bantuan ahbarul Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Bantuannya apa? Perang kada. Masa orang pendeta, orang alim-alim ini perang kada? Paling-paling dalam dunia tantangan itu kan macam-macam, Bu. Ada tantangan fisik, ada tantangan ekonomi, ada tantangan intimidasi, ada tantangan keilmuan. Nang kadang-kadang tantangan keilmuan ini nang berat. Jakanya orang alim, aku jar di membaca di langgar itu jar kada sanggup jar. Kenapa? Oh majar. Pertanyaannya beruntun. Diuji orang, masalah inilah, bah, ya kalau kita kadang-kadang adalah, menulun sebenarnya suka biar, ya kita di pengajian ada nang betakun, kadang-kadang ulun beri ruang pertanyaan itu kada dimaksimalkan menggunakannya, apalagi nang kayak ini jarang lu betakun doh, padahal bagus betakun doh. Lamun kita dulu biar nang jauh-jauh kadang-kadang ke kampung orang ada nang beristilah mau uji. Jar, ya apa garang guru nih jar, kutakoni gini jar masalah ini sanggup kerja menjawab. Biasanya gitu. Itu. Tapi kita alhamdulillah ya kalau di kota-kota nggak tuju banget membungkam perang. Enggak, ini kan lagi kalau nang anak nikah hati-hati lah jar. Iya nang membawa syarat macam-macam tuh, ada nang membawa hatap. Ini syaratnya jar gimana supaya jangan dibungkam orang. Ini syaratnya supaya dibungkam orang. Apalagi jar kampung situ. Nanya nang kayak itu rintangannya doh. Rintangannya nang kayak itu. Ada lagi pian nang ngeri tapi ada di sini. Ada di Barabai, maksud ulun di luar Barabai. Ulun gak nyamber di kampungnya. Pian bilainya nikah di kampung itu kecuali sakti dapat orang kampung situ hanya kawa. Kenapa? Risikonya pian kada bertahan lama. Litoy, pian bertahan ada litoy. Woi bila nikah lawan bibinian sana litoy di bang. Paham pian bola? Bu, bah,
Rumit pian munyin itu. Tapi alhamdulillah ini kada dijual lagi jar, ulun takutnya kawan di sana kada lagi jar. Kenapa orangnya matian juga sudah. Nang itu tuh kada mati juga sudah orangnya, kada ada lagi pewarisnya ini dan itu. Hanya kalau rintangannya tuh, walaupun ujar orang sekarang rintangan itu berbeda-beda sesuai zaman dan tempat. Zaman sekarang rintangannya ini, zaman tempatnya di sini rintangannya begini. Ya kalau tuh, nah ini rintangannya agak berat juga pian. Wah ini berat pian ujiannya. Ujiannya apa nang berat ini? Oh, nang paling berat ini itu adalah ujiannya duniawiyah. Rumit sekali biar masalah dunia ini. Masalah dunia, siapa nang kada tagiur lawan abang hijau tuh. Kalau bian kada tapi percaya lagi orang bocap, aku jar jari minandonya asa jangan mabuk aja jar, asa jangan ini itu waktu hendak. Begitu kawin setahun baik orangnya nih. Orangnya bagus, penuntut ilmu, santri, jangan dan mabuk, jadi imam sanggup, cuma kada ingat situ aja hidup. Hidup ini butuh makan, butuh pakaian. Setengah bulan nggak dicarinya, nggak ada apa-apa dulu asal. Mun sudah 3-4 bulan melihat minanto kada dicari, baras pina sudah menipis juga, sudah apa? Lagi sanggi sore ini. Ini nang bocap tuh ada kawa jeru ini, kada kawa karena makan kada pakai tasbih, makan tuh pakai beras. Ya nang moyak tuh jarang tasbih ya. Kalau pina kawa jadi nasi, artinya apa? Nah kada kawa juga, pian kada berduit dah kawa juga, bingung juga. Berat ini juga tantangannya. Bahasanya ini tuh kalau bahasa umumnya buai sekarang ini namanya zaman materialistis. Zaman serba dipandang materi, duit. Bila inya duitnya apa? Nih mohon maaf, tapi lun gak ada nyambat, cuma mengisah aja. Bian nilah, tapi mohon maaf ja. Mohon maaf ya nih panitia nih umpamanya biasanya memberi amplop. Ini sambat di sudah. Coba aja jangan isiin nang hijau aja selambar. Ada usah nang gambar warik tuh kada usah itu. Nang orang hutan itu jangan itu tuh. Nang hijau aja biar nang hijau pahamnya lebihan lah. Kan ada coklat tuh orang hutan kalau nah ada nang hijau napa gambarnya tahu lenda. Ada nang biru, ada nang abang. Barija nang hijau aja selambar. Minggu kayaknya insyaallah bisa ada orang ganti akan jar. Aku awur jar. Bisa. Tapi ulun kan nyambat tempat orangnya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Makanya istilah orang ini ada sebuah istilah. Laulal pulus lahalakan nupus. Amun gak ada duit, hancur diri ini, dah celaka diri ini. Ini ya, bujur aja hidup nih bukan karena duit, tapi hidup butuh duit. Itu butuh duit. Hidup, duit jadi kada kau dibawa mati. Iya bujur, orang mati memerlukan duit. Berat pian. Lalu ini tantangannya berat. Ada tantangannya adalah duniawiyah. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke kisah kita. Lalu sukses nih. Orang kafir Quraisy nih sukses. Membawai orang pendeta Yahudi bergabung. Mengapung Muhammad. Ini dari sisi ilmunya.
Berdebatlah istilah orang ini. Yas'alunahum bi masaila mu'addalah Uaisah. Mereka akan bertanya kepada Rasulullah permasalahan-permasalahan yang rumit, tapi bukan pendetanya. Mereka minta modal aja lawan orang Yahudi nih. Orang Quraisy datang ke alim Yahudi minta modal ilmu supaya kaum melawan Muhammad tentang keilmuan. Bila Muhammad ini kaum menjawab hebat. Tapi bilainya Muhammad fa'in ajaba anha, jikalau Muhammad itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka sodorkan, amanu, mereka mungkin bisa beriman. Tapi ketika wa'in ajiza anha kana muda'iyan wa kasyafuhu wa hajamuhu. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menjawab keilmuan yang dipertanyakan mereka kepada Rasulullah, mereka akan mendustakan Rasulullah dan mereka akan menyebarkan kepada umat tentang kebodohan Muhammad. Mereka akan melawan Muhammad dan terus menekan Muhammad. Tapi ini menyerang dari sisi keilmuan. Biar ulama kita kayak itu tuh. Ilmunya di debat kalah supan banget Ini kayak ini nih biar debat ulun kalah ulun harus supan banget Supan biar ada cukup modal. Faqala lahum akhbarul yahudi wa ulama'uhum is'aluhu fis salasin. Ujar ulama Yahudi ini lawan orang-orang Quraisy, kami modali 3 buat nikah nih. Tanya kepada Muhammad 3 hal, 3 pertanyaan. Apabila Muhammad bisa menjelaskan 3 pertanyaan ini, berarti Muhammad itu benar seorang rasul. Hebat ilmunya. Kadang asal mengaku jaka istilah orang ini kada asal mengaku ulama, kada asal mengaku tuan guru, kada asal mengaku orang wali. Ternyata begitu disodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dalam, mereka dengan mudah tanya Muhammad itu 3 hal. Is'aluhu an fityatin zahabu fid dahril ahwal. Tanyai kinalah Muhammad tentang cerita zaman dulu, yaitu Ashabul Kahfi. Kawakan Muhammad mengisahkan itu Ashabul Kahfi itu. Takuni Muhammad. Wa makana min amrihim, dan apa yang terjadi kepada mereka. Tanyai Muhammad. Satu kina pertanyaan. Was'aluhu an rajulin tawafin. Tanya gini kepada Muhammad, seorang laki-laki yang berkeliling dunia, seorang laki-laki yang menguasai dunia, seorang laki-laki hebat. Siapa nang laki-laki hebat itu? Nang kawa menguasai dunia. 2 pertanyaan. Bahkan laki-laki itu bisa menguasai balagha masyarikal ardi wa magharibaha wa makana naba'u. Takuni Muhammad, laki-laki itu siapa nang bisa menguasai timur dan barat dan bagaimana ceritanya. Was'aluhu 'anir ruh wa ma huwa. Tanya kini Muhammad itu tentang roh. Roh itu apa? Wah, pian 3 pertanyaan sulit. Tiga pertanyaan sulit yang disodorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pertanyaan orang-orang para pemuda, orangnya pemuda, para pemuda hidup yang di zaman dulu, yang belakangan disebut Ashabul Kahfi, bagaimana ceritanya
Yang kedua, orang yang menguasai dunia timur dan barat, siapa orangnya, ceritanya bagaimana. Yang ketiga, pertanyakan tentang roh, roh itu bagaimana. Nah, pengajian kita kadang membahas ketiganya, karena kita mau dijawab ketiganya menarik dia bola. Nah, karena kita hendak kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu yas'alunaka an ashabil kahfi. Mereka Muhammad akan bertanya kepada engkau tentang cerita Ashabul Kahfi. Kenapa, Bu? Karena Ashabul Kahfi itu cerita zaman dulu, bukan zaman Rasulullah. Ribuan tahun sebelum Rasulullah itu ceritanya. Kan aneh lamun tahu. Lamun Rasulullah tahu itu kan aneh. Kita nih bola, ulun termasuk sampai sekarang ulun belum tahu. Padahal kada sampai ribuan tahun lagi. Ya kayaknya ada nang tahu bagus nah padahal kan ulun. Nang pertama kali membawa Islam ke Barabai ini siapa? Anda aja pertanyaannya ulun bingung sampai kada tahu. Tahu aja. Tahu lah. Ulunnya nak mengorek juga nih. Belum tahu lagi. Aneh kalau padahal ribuan tahun lah kada. Padahal ya kampung kita seorang, siapa nang membawa Islam ke Barabai ini siapa? Kalau nah kita kadang saya itu nang masih ada nah masih simpang siur jujur ceritanya tentang masjid jatuh, tentang masjid Palajau, Karamat Palajau, masih simpang siur juga ceritanya. Tokoh-tokohnya siapa, walaupun bukunya itu sudah ada, tapi masih belum valid ceritanya. Nah sekarang Rasulullah ditanya peristiwa yang sudah ribuan tahun. Kan begitu. Kalau kita sekarang mungkin dapat, karena ada internet, karena ada buku, Rasulullah di mana dapat? Memang Rasulullah sekolah kada. Itu maksudnya bila Rasulullah ini memang dapat menjawab, ini benar orang ini Rasul nih, di mananya dapat berita, di mana dapat ilmu, pasti langsung dari Allah Ta'ala nang memberitahu kepada beliau. Berarti benar Muhammad itu Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Terakhir nah, ini waktu nih. Terakhir kena kita akan datang cerita Ashabul Kahfinya masuk. Nang ini sedikit aneja. Begitu kita membaca surah Al-Kahfi, kenapalah di dalam surah Kahfi itu ada tulisan ganal bahabang. Ada baca Bu? Ada utamuan lah. Pak pian mengujar pian kadenda tahu lentup pian kada kalau kada baca. Ya kalau lah. Nah ada bacaannya wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Karena menjadi habang. Tahu pian bola? Iyalah habang tulisannya Bu. Ganal habang. Itu biar ganal banget tuh ceritanya tuh. Nah, kalau bahasa umumnya itu bagian daripada jantungnya Quran. Jantungnya gue. Lamun hadis Nabi nya Quran tuh ada jantung, ada hati. Walaupun orang ini jir hati itu ada jantungnya. Pokoknya ada bahasanya jantung lawan hati. Qalbul Quran surat Yasin. Hatinya Al-Quran itu surah Yasin. Jantungnya Al-Quran wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Berarti surah Kahfi. Itu kisah ulun kan kisah wanita tetapnya aja beritahu itu aja. Nah, ini insya Allah minggu depan kita masuk kepada cerita Ashabul Kahfi. Berikutnya kita ulun kisahkan
fadilat keutamaan tentang surah Kahfi secara khusus dalam hal ini dan itu. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan barataan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala